Akhirnya Novi laporkan balik Agus karena sudah dikecewakan oleh Agus dan keluarganya. Mampus Gus. Mampus kata gue. Kata gue ya Gus ya. Lu siap-siap abis ini. Lu siap-siap. Gue ini lama-lama gedeg banget sama lu. Tau gak? Gue gedeg banget. Lu ada gila-gilanya anjir. Bener-bener ada gila-gilanya. Lu ditolong kagak tahu terima kasih. Ngelaporin karena pencemaran nama baik. Gue gak ngerti lagi. Drama soal mata kanan lo yang bisa ngelihat sebelah mana yang kagak penting. Yang penting lo sekarang bisa ngelihat kan. Ah gila se-Indonesia di prank sama lo. Pantesan aja kagak mau berobat ke RSCM. Oh, ibarat kate lu permen ya. Kalau gue udah kehabisan sabar nih, gue support Teknopi ya. Gue kunyah lu. Gue kunyah. Buat masyarakat Indonesia gue bilang ya ke kalian, dukung Tete Novi. Mana ada sih uang donasi dipakai buat kebutuhan pribadi yang lain-lain? Kagak ada. Kagak ada. Kita mana ada sih ngasih donasi buat bayarin utangnya ke orang lain? Buat apa kita? Nolongin buat kayak gitu. Kagak ada gunanya. Fokus permasalahan pertama. Kesehatan lu dulu Gus. Udah itu aja. Abis itu lu gunain buat bayar utang. Aduh. Udah deh. Kicep gue dengerin berita lo. Gue kicep banget. Benarkah bahwa Pratiwi Novianti alias Teh Novi akan melaporkan Agus Salim dan keluarganya ke pihak penegak hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, semakin kesini kasus dari Teh Novi dan Agus Salim ini bukannya semakin menemukan titik terang, tetapi malah semakin ruwet. Dalam pers conference kemarin, Vava bersama Farhad Abbas katanya akan melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum terkait dengan pencemaran nama baik. Informasi terbaru bahwa Teh Novi pun akan melaporkan Agus Salim dan keluarganya termasuk si Vava ini ke pihak penegak hukum pula. Di sisi lain, kita menemukan hal-hal blunder yang seolah-olah dijadikan sebagai dramatisasi yang diproduksi oleh si Vava, oleh si Agus Salim, dan Farhad Abbas. Ketika dramatisasi itu dilakukan, konyolnya kebohongan mereka itu semakin terungkap. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak dengan baik apa yang diungkapkan oleh si Vava dan si Agus Salim yang membuktikan bahwa sesungguhnya matanya Agus Salim ini dari dulu mungkin tidak buta seperti yang dikatakan oleh Pak Zainuddin, ex mantan lawyernya ini. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Saya santai ya menanggapinya, karena saya pikir netizen kan nggak tahu apa-apa, dia hanya digiring opini. Netizen kan nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa keadaan saya seperti apa di sini. Saya dari awal Agus di rumah sakit itu saya yang ngurus. Saya kalau kontrol dari pagi ketemu, pulang sore, dari siang ketemu, malam itu saya pulang. Jadi saya intinya lebih fokus ke Mas Agus. Gitu aja. Nanti belum tahu kapan melaporkan. Kenapa? Mau bikin laporan terhadap Novi belum Kalau tahu. masalah laporan saya serahkan ke Pak Farhad aja ya. Kalau misalnya jalan, saya pikir kan udah damai dong waktu di Densu. Kita udah minta maaf, kita udah klarifikasi, tapi hujatan-hujatan dari story-nya Mbak Novi justru yang bikin kita kok jadi gini, kok kayak gini gitu. Saya juga bukan orang yang nggak tahu terima kasih. Saya terima kasih sama Mbak Novi yang udah dengan berbaik hati menolong Agus. Tapi kok sampai kayak gini gitu. Justru kebaikannya dilulukan dengan hujatan-hujatan. Dia yang menggiring opini untuk netizen yang nggak tahu apa-apa lebih menghujat kita sekeluarga. Saya lagi fokus ke Agus. Tolong, Agus lagi butuh penyembuhan. Tolong jangan dihujat netizen yang berbaik hati.
coba kalau posisi kalian gimana gitu. Semua juga nggak ada yang mau kena musibah ini. Saya juga nggak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Kalau saya nolong Agus akhirnya seperti ini, saya nggak tahu. Kondisi Baulan mungkin tidak pernah melihat juga seperti apa? Sama anak saya bahkan depresi sampai masuk rumah sakit karena hujatan-hujatan netizen, story-storynya Mbak Novi. Anak saya masih di rumah sakit aja udah dibikin story sama Mbak Novi. Katanya dia waktu terima transferan nggak depresi, itu cuman minta mutasi. Kan bisa nanti kalau anak saya udah pulang dari rumah sakit, kalau memang butuh mutasi ya nanti kita kasih. Tapi ini anak saya mungkin depresi karena ada pengancaman. Mbak Novi bilang anak saya kalau nggak mutasi segera akan dilaporkan ke Dinsos atau akan diviralkan. Agus berharap hikmahnya juga aku bisa ngelihat lagi gitu ya, dari hujat-hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau lihat? Lihat nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum melihat. Coba pakai baju apa ini warna sih? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga. Sana. Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Bisa ngeliat cahaya mungkin Pak Hah? Agus? Bisa Cahaya ngeliat memang udah dari bisa awal memang bisa lihat ya. cahaya. Ya dari nggak tahu. Udah. sih. Ini namanya kekuasaan Allah kita kan Udah nggak ya. tahu. Makasih teman-teman. Cepat sembuh Mas Agus. Pesan hujatan yang jelek-jelek bagi Agus, tapi banyak hikmah nanti yang Agus dapatkan. Oke Mas Agus, Semangat ya buat Agus ya, semoga Dia liatin kekuasaan kalau Allah bisa emang udah. melihat. Kamu lihat. debu takut ada debu Mas Agus. Oh iya. Iya nanti dibaca. Ayo, Iya. ya doain yang terbaik buat Agus semuanya. Ya. Iya, selalu buat Agus ya. Ya, makasih juga udah support Agus ya. Semangat ya Mas Agus. Oke dong, kita hidup harus semangat Pak. Belok ya nak, kanan. Kanan. Kamu. Ya kanan. Belok. Oh, kepala. Kepala. Inilah bukti kebohongan dari si Agus Salim dan si Wawa. Wawa bilang matanya Agus belum bisa melihat. Tetapi nyatanya dalam cuplikan video tadi Agus mengatakan, bajunya Mbak Wawa ini warna pink ya. Sebenarnya kasus ini sudah disandiwara, sudah direkayasa, sudah didramatisasi, sudah dimanipulasi. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa ini adalah kerjasama yang kurang apik antara si Wawa, si Agus Salim, dan si Farhad Abbas. Pantas saja Erdolo mengundurkan diri dan Bapak Zainuddin juga mengundurkan diri. Tidak mau lagi untuk mendampingi Agus Salim dan keluarganya sebagai lawyer atau kuasa hukum. Karena jujur, kita yang mengikuti kasus ini, yang pokok permasalahannya itu adalah uang donasi. Tetapi kenapa sekarang malah ada laporan pencemaran nama baik? Lalu Agus Salim ini membuat dramatisasi. Jujur, semuanya pasti akan terkuak dengan kebohongan-kebohongan yang sedang dikemas oleh Agus Salim, Wawa, dan Farhad Abbas ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa langkah yang tepat Teh Novi harus segera melaporkan kebohongan-kebohongan dari si Agus Salim dan keluarganya ini ke pihak penegak hukum. Karena kalau tidak, si Farhad Abbas ini dia akan makin ngelunjak. Dan kabar terbaru, Farhad Abbas sudah ditantang oleh Denny Sumargo terkait dengan pernyataan tai. Bahkan Denny Sumargo sudah siap fisik untuk menantang si Farhad Abbas ini. Kita masyarakat Indonesia ini seolah-olah dibodohi oleh si Salim dan si Wawa ini.
Munculnya Farhat Abbas sebagai lawyer bukan mau menunjukkan sikap profesionalitasnya untuk menyelesaikan persoalan ini, tetapi malah semakin blunder. Hal-hal yang dikatakan oleh Farhat Abbas itu selalu melenceng kemana-mana. Tidak pernah fokus dengan persoalan dari si Agus dan si Novi ini. Padahal kita masyarakat Indonesia sudah tahu persoalan yang paling mendasar antara Agus Salim dan Teh Novi ini adalah tentang kesalahpahaman dalam penggunaan uang donasi. Saya sangat setuju dengan cuplikan video di season pertama tadi. Siapa sih yang mau nyumbang kalau memang bahwa uang itu pada akhirnya dipakai untuk bayar utang? Para donatur pasti tidak mau. Tetapi karena tujuan awalnya jelas bahwa uang itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim, di mana dia mengakui bahwa matanya itu buta, tidak bisa melihat. Tapi ternyata semua kita diprank. Para donatur pun diprank. Berarti statement dari Pak Zainuddin itu sangat kuat kebenarannya, bahwa sesungguhnya kita masyarakat Indonesia itu sudah diprank. Karena mata kanan dari si Agus Salim ini dari awal memang dia bisa melihat. Lagi ada update berita terbaru nih guys. Tapi biar gua rangkumin aja buat kalian supaya kalian tuh nggak pusing ya. Jadi si Wakwau ini ngelaporin Teh Novi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik. Ya, gue yakin kalian kaget. Sama, gue juga. Gue tadinya mikir ini beneran apa setting spray. Maksudnya ini tuh beneran apa settingan. Ternyata beneran. Wakwau ngelaporin Teh Novi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik. Jadi menurut Wakwau, sepulang dari podcastnya Denny Sumargo, yang harusnya mereka ini udah damai, udah baikan, Teh Novi malah bikin IG story yang menjelek-jelekan Wakwau dan yang lainnya, dan menggiring netizen supaya benci sama mereka. Padahal setahu gua, Teh Novi gak ada bikin IG story apa-apa. Dan malah Teh Novinya yang bingung, ya kan? Balik-balik dari luar kota, pulang dari podcast Densu, kok malah dilaporin gitu. Dan kalaupun memang Teh Novi itu bikin IG story ya, Anda ini kan punya kuasa hukum ya. Wow. Masa kuasa hukum Anda nggak paham? Undang-undang ITE atau pencemaran nama baik itu bisa gugur jika yang dikatakan itu adalah fakta. Dan setahu gua selama ini Teh Novi itu selalu berbicara by fakta, bukan tuduhan seperti yang kuasa hukum kalian lakukan, ya. Lalu si Wakwau juga bilang guys, anaknya diancam sama Teh Novi. Jadi anaknya ini depresi ketika dimintain mutasi sampai akhirnya masuk rumah sakit. Nah ini dia lagi nunjukin isi chatnya. Teh Novi minta mutasi rekening gitu loh. Wakwau itu menyayangkan kenapa sih ngeributin itu padahal anaknya itu lagi di rumah sakit gitu loh, lagi depresi gitu. Kalau kata gua mah ya, itu mah alasan aja. Nanti keluar dari rumah sakit dia pergi ke rumah hantu, terus pergi ke rumah mana lagi buat ngolor-ngolor waktu supaya nggak ngasih mutasi. Gimana orang nggak depresi, orang udah terlanjur buat belanja, ya kan? Dan di sini juga si Wakwau bersumpah dia nggak pernah pegang uang 100 juta atau 90 jutanya itu. Ya memang nggak dipegang, kan ditransfer. Pinter. Terus gue heran ya sama kuasa hukumnya dia itu. Orang ngomong tuh selalu dipotong, orang ngomong dipotong, orang nanya dipotong, sampai dia tuh lupa motong rambutnya sendiri karena keseringan motong omongan orang. Terus di sini si Wakwau juga ngejelasin kalau habis ini si Agus ini bakal ke dokter kulit karena udah kena pura-pura, maksudnya kena paru-parunya kena TB gitu. Jadi perkembangannya sampai situ. Dan si Wakwau ini katanya menanggung biaya makan, pokoknya biaya-biayanya Agus lah.
Terus kalau kalian lihat IG story-nya Farhad Abbas, kalian bakalan makin pusing ya. Kayak what the, bisa-bisanya si Farhad bilang ya, donatur yang udah donasi terus mau tarik uangnya lagi, dijamin masuk neraka sama si Farhad Abbas. Kayak dia itu tour guide-nya orang-orang yang mau ke neraka sama surga apa gimana? Apa dia punya orang dalam gitu yang bisa masukin orang ke neraka sama surga gitu? Kayak what the, seorang pengacara seperti itu SDM-nya, mau nggak lo? Ya. Terus dia di IG story juga ngata-ngatain Denny Sumargo ya, manusia tai lah apalah. Terus tahu nggak yang paling gongnya lagi apa? Dia ngebelain Zanzabela, dia mau ngelaporin si Yolo Ine, si Yolo Kuala, gara-gara Yolo Ine kan lagi ribut nih sama Zanzabela. Tiba-tiba si Farhad mau penjarain Yolo Ine. Buset, so sweet banget kalau kata gue mah. Lalu gua itu sempat denger ya, entah dari Pablo atau siapa gitu, punya ide uang yang udah terlanjur di yayasan ini yang 1,3 ini ya, daripada ribet-ribet, nggak usah ditaruh di yayasan atau nggak usah dibalikin ke Agus, taruh aja di pengadilan. Jadi nanti kalau ada donatur yang udah nunjukin mutasi donasinya dan dia mau ambil lagi bisa gitu. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua, kalian bebas beropini. Kalau menurut gua kurang efisien, karena apa? Gua yakin banyak banget yang nyumbang itu dari luar Jakarta ya. Dan itu nominalnya paling kayak 10.000, 20, 50.000, macem-macem gitu kan. Jadi kan pasti donatur itu ngerasa ribet kalau harus ke Jakarta, misalnya nih pengadilannya di Jakarta cuma buat ngambil uang 10.000 atau 20.000. Otomatis kan mereka ya udah ikhlasin aja gitu. Tapi kan 10.000 atau 20.000-nya ini dikalikan dari puluhan bahkan mungkin ratusan orang, jadi jumlahnya besar dong. Nah jumlah besar ini nanti bakalan malah mangkrak di pengadilan gitu. Jadi kalau menurut gua yang terbaik tetap di yayasan aja. Jadi kalau ada sisa atau apa, toh kemarin juga udah ada petisi kan dari para donatur, uang itu digunakan untuk orang yang jauh lebih membutuhkan dan tahu terima kasih. Kalau kata gue sih begitu ya. Tapi kalau kita beda pendapat ya maaf, gue nggak bermaksud nyari musuh guys. Menarik ketika kita menyimak penjelasan dari Mbak ini. Sangat masuk di akal. Karena bagi saya ini semua adalah rekayasa dari si Farhad Abbas. Dulu kalau kita mengamati kasus ini, sebelum munculnya Farhad Abbas, antara Teh Novi dan Agus Salim sekeluarga ini kan baik-baik saja. Bahkan itu sampai mereka hadir di podcastnya Densu yang pertama. Semuanya santai, rileks, penuh dengan suasana kekeluargaan dan rasa persaudaraan yang cukup tinggi. Sampai-sampai si Agus ini dia mengemis, meminta kepada Teh Novi, sehingga pada akhirnya seorang Pratiwi Novianti ini merasa empati, melakukan penggalangan donasi antara Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Mereka bekerja sama yang pada akhirnya mendapatkan hasil 1,5 miliar rupiah. Tetapi ketika Farhad Abbas itu muncul, buyarlah semua. Saya berharap bahwa lawyer-lawyer seperti ini alangkah eloknya, alangkah mulianya izinnya itu dicabut. Biar jangan mencoreng marwah dari Institut Peradi dan juga para kuasa hukum yang lain di bangsa ini. Karena sesungguhnya banyak sekali lawyer-lawyer profesional yang ada di bangsa ini yang tidak seperti Farhad Abbas ini. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain.
lama-lama gue gemes ya ngelihat kasusnya si Agus ini. Gue bilang ini, Gus, lu mau melaporkan Novi karena pencemaran nama baik, yaitu karena dia mengungkapkan ya penyalahgunaan dana yang sudah diterima sama lu. Ya. Kenapa lu nggak bilang lu mau melaporkan karena pencemaran nama baik gara-gara lu datang ke Teh Novi sampai akhirnya Teh Novi menggalang donasi. Kalau lu sudah digalang donasi ya lewat podcast dan secara video atau live ya, itu artinya semua itu harus dibuka ke publik. Ya, berapa yang lu dapat, berapa yang dipakai, segala macam. Jadi lu nggak ada alasan untuk bilang katanya lu Novi itu mencemarkan nama baik lu. Belum lagi pengacara-pengacara elunya, ya berisik banget, bener-bener berisik banget. Nih, gue bilangin lu ya semua ya. Taruhlah lu berhasil memenjarakan Novi. Tapi percaya dengan mulut gue nih, ya. Apa yang akan lu terima setelah itu semua berlalu? Lu akan habis dibully dan lu akan kehilangan kepercayaan dari semua orang. Percaya sama gua, baik di media sosial ataupun secara nyata. Tapi gua bilang ya, bener-bener gak tahu diri lu. Dengan apa yang lu lakukan ini, ya, Novi masih kekeh, dia nggak akan membalas lu, ya. Tapi dia akan terus melanjutkan program pengobatan buat lu. Walaupun sekarang lu bilang katanya, oh udah bisa melihat segala macam. Tapi Novi tetap mau melanjutkan pengobatan buat lu. Yaitu dengan pembentukan kelopak mata, membuat obat mata palsu. Lu nggak lihat hatinya dia. Hah? Masih lu kekeh lu mau nuntut-nuntut. Nggak tahu diri, bener-bener lu anjing. Ya, gue jujur gue kesel banget sama lu. Kesel banget gue sama lu. Dengan segala kebaikannya Novi masih nggak membuat hati lu, pikiran lu terbuka. Lu benar-benar lebih jahat dari apapun. Ya. Ingat lu, ya, karma yang lu buat ini akan berbuah pada lu dengan secepat-cepatnya. Ya, pikir pakai otak. Salam waras. Ingat ya. Jangan sampai habis ini lu teriak-teriak lagi, Agus sedih, Agus sedih, Agus sedih sekali. Oke? Memiliki karena uangnya dalam keadaan utuh, tidak berkurang sepeser pun, tidak kurang 1 sen pun selain daripada pengobatan matanya Agus yang ditagihkan oleh Agus sendiri gitu. Nah, kalau misalnya saya secara praktisi hukum pun saya berpendapat ya bahwa dalam hal ini tidak dapat dikenakan penggelapan. Kenapa? Bahwa pada saat berpindahnya uang dari rekening Agus ke rekeningnya yayasan, itu karena ada kata sepakat tuh. Sepakat bahwa apabila nanti Agus memindahkan uang ke rekeningnya yayasan itu, maka pihak yayasan akan membayarkan seluruh tagihan rumah sakit, kan itu bunyinya. Maka menurut saya itu lebih condong kepada unsur keperdataannya. Kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak Tenovi mempergunakan uang daripada uang donasi yang diserahkan dari Agus ke yayasan tanpa seizin dan tanpa yang berkaitan tentang pengobatan mata, mungkin itu. Nah ini kan abang pernah berstatement ya terkait dengan Agus ini sebaiknya mencabut laporan, tetapi kan nggak digubris ya bang, banyak nggak didengar lah. Mungkin tanggapan apa seperti apa? Ya itu haknya Agus, cuman saya kan hanya menyarankan hal yang pada umumnya bahwa kalau ini kan yang sebenarnya yang diutamakan kan bukan berkonflik, tapi untuk kesembuhan matanya Agus kan. Jadi untuk apa kita sekarang sibuk berkonflik yang pada saat itu yang sepengetahuan saya itu tanggal hari Jumat itu 25 Oktober itu seharusnya Agus itu berobat. Tapi faktanya Agus bukannya berobat gitu kan, tidak berobat gitu. Dan itu sudah diingatkan berulang kali dari pihak Tenovi agar Agus segera berobat, tapi kan tidak, malah sekarang yang kita lihat Agus daripada sering ke rumah sakit, malah yang kita lihat nih, malah Agus lebih sering ada di podcast gitu dan ada di di medsos gitu. Yang saya nggak tahu nih kalau secara medis apakah ada pengobatan mata ini harus dilakukan segera mungkin atau tidak gitu kan. Ya tentunya makanya saya menyarankan ya secara pribadi ya udahlah jangan ribut-ribut lah gitu. Kalau saya mengikuti apa yang kita lihat di situasi saat ini. Oke guys,
Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan isu-isu, terkait dengan informasi perihal kasus dari Teh Novi dan Agus Salim ini. Tetapi dari semua cuplikan video ini, harapan terbesar saya bahwa Teh Novi segera melaporkan Agus Salim dan keluarganya ke pihak penegak hukum. Itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, si Farhad Abbas ini semakin hari dia pasti akan semakin ngelunjak. Dan harapan terbesar saya untuk para lawyer, siapapun yang mau mendampingi Agus Salim ini, tolong tahu diri. Tolong introspeksi diri. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berjuang, yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan dari Agus Salim. Dan satu hal yang mau saya sampaikan bahwa tujuan dari penggalangan donasi itu adalah untuk biaya pengobatan mata, bukan untuk bayar utang. Karena kalau untuk bayar utang, saya 100% yakin dan percaya tak ada seorang donatur pun yang mau memberikan sumbangan kepada Agus Salim ini. Semoga ini bisa menjadi catatan penting untuk para lawyer yang mau mendampingi Agus Salim dan keluarganya.